Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Berjumpa lagi dengan saya Haris di channel YouTube Haris Vlog Playlist Info Bansos. Pada hari ini, hari Selasa, tanggal 15 November tahun 2022, kita akan update informasi seputar bantuan sosial, baik itu PKH ataupun BPNT. Saya menyadari bahwasannya mungkin dari Anda menunggu-nunggu kabar terkait pencairan PKH dan BPNT itu akan dicairkan kapan. Tidak hanya penerima manfaat atau KPM, bahkan kami selaku SDM PKH saja itu juga menunggu ya terkait kapan pencairannya. Karena hingga video ini saya upload ya, itu masih belum ada surat dari Kementerian Sosial yang menyampaikan terkait pencairan ya. Biasanya kalau PKH itu akan dicairkan itu ada surat yang turun kepada kami. Suratnya berisi tentang SP2D atau surat perintah pencairan dana, dan di sana dilampirkan nama-nama orang yang nantinya bantuan PKH-nya itu akan cair. Nah, hingga video ini saya upload ya, SP2D-nya itu belum muncul atau belum dikirimkan oleh Kemensos, sehingga bantuannya memang belum cair ya. Jadi mohon bersabar para penerima bansos ya. Kita nantikan saja kira-kira kapan pencairannya. Namanya juga bansos ya. Jadi bansos PKH itu rentang bulan pencairannya kan 3 bulan, mulai dari Oktober, November, Desember. Ketiga bulan ini bisa jadi cair rentang 3 bulan ini intinya. Bisa cair di November awal, November akhir, ataupun Desember ya. Yang namanya kan juga masih rentang pencairan. Jadi untuk PKH, saya kira sah-sah saja kalau dicairkan akhir November, atau bahkan kalau cairnya Desember pun itu masih normal, karena masih rentang tahap atau bulan pencairan. Jadi jangan ada yang bilang, oh PKH kok cairnya molor. Tidak molor ya, rentangnya masih di bulan ini. Beda nanti kalau ternyata lewat bulan Desember, yaitu bulan Januari 2023, dan PKH tak kunjung cair, itu baru namanya molor dari jadwal. Jadwalnya tadi Oktober, November, Desember ya. Jadi ketiga bulan ini intinya akan ada pencairan bansos PKH tahap 4. Kalau lewat dari Desember, ya itu artinya molor. Nah, itu terkait kabar pencairan ya. Nah, berikutnya terkait PKH tahap keempat nantinya ada 2 informasi penting yang mungkin akan saya sampaikan kepada teman-teman atau kepada Anda semua, khususnya para penerima bantuan sosial ya. Jadi langsung saja, yang pertama nantinya akan ada, ya entah banyak ataupun sedikit, tapi akan ada penerima PKH yang akan terhapus dari kepesertaan bansos PKH ya. Kenapa kok bisa terhapus? Ya, yang terhapus bisa jadi karena yang bersangkutan tidak memiliki komponen ya, atau yang bersangkutan kemarin masuk verval yang tidak layak. Jadi ada verval kelayakan, ada verval ketidaklayaan. Verval ketidaklayaan ini dibuka setiap bulan ya, mulai dari tanggal 14 sampai tanggal 30 di setiap bulannya. Nah, nanti masyarakat yang sudah masuk ke verval ketidaklayaan ini nantinya akan dicek apakah yang bersangkutan masih layak atau tidak. Kebanyakan yang masuk data ini adalah orang-orang yang saat ini posisinya sudah mampu atau sudah sejahtera secara ekonomi. Jadi kalau dia masuk ke dalam verval ketidaklayaan ini dan sudah disetujui, ya kedepannya bantuannya tidak bisa cair dan tidak bisa mendapatkan bantuan sosial lagi ya, apabila memang yang bersangkutan sudah mampu atau sejahtera. Karena sudah mampu atau sejahtera kan artinya memang tidak layak mendapatkan bantuan sosial. Berikutnya, kenapa kok bantuan PKH nantinya menjadi tidak cair? Ya tentu saja seperti biasanya ya, mungkin ada perubahan-perubahan data pada kependudukan dan pencatatan sipil atau Dukcapil, itu juga akan mempengaruhi status kepesertaan bantuan sosial yang semula aktif menjadi tidak aktif. Bahkan yang memiliki BPJS Mandiri, jadi misal Anda mendaftar BPJS Mandiri dan menonaktifkan BPJS dari pemerintah, itu maka bantuan sosial Anda juga akan otomatis terhenti, baik PKH, BPNT, dan lain sebagainya. Jadi pada intinya informasi yang pertama yaitu akan ada entah banyak atau sedikit ya, penerima PKH yang nantinya pada tahap keempat ini bantuannya menjadi tidak cair karena tidak memiliki komponen, atau karena memang terverval tidak layak, atau karena ada perubahan data administrasi kependudukannya. Nah, tadi itu informasi dari poin yang pertama ya. Berikutnya ada informasi penting, yaitu yang kedua.
Karena yang pertama tadi banyak penerima manfaat PKH yang terhapus kepesertaannya karena beberapa hal yang tadi saya sebutkan, maka untuk mengisi kekosongan penerima PKH yang sudah terhapus tadi itu, maka akan diambilkan calon penerima PKH baru. Nah, saya pribadi memiliki pendapat ya, mungkin di tahap 4 ini nantinya akan ada penerima PKH baru. Artinya penerima PKH baru yaitu mereka-mereka yang belum pernah mendapatkan PKH sama sekali dan namanya sudah masuk ke DTKS dan sudah terverval ya, itu akan menjadi calon penerima PKH. Jadi mungkin tahap 4 ini untuk mengisi kekosongan spot yang kosong tadi itu mungkin akan ada penambahan jumlah PKH atau penggenapan jumlah PKH. Karena kan penerima PKH se-Indonesia itu dibatasi hanya 10 juta saja. Jadi pada intinya karena beberapa bulan kemarin ada kegiatan verval sehingga mengibatkan bantuan PKH-nya tidak cair dan ada beberapa faktor sehingga kepesertaan PKH-nya menjadi terhapus, maka kan ada spot kosong. Nah, spot kosong ini akan diisikan oleh masyarakat yang mungkin sudah diusulkan oleh pihak desa atau kelurahan melalui aplikasi SIKNG dan yang bersangkutan sudah terverval, artinya memang layak mendapat bantuan, maka nama-nama ini akan menjadi calon pengisi atau penggenap jumlah yang kosong ini untuk bantuan PKH. Kalau benar demikian, maka nanti di tahap 4 untuk PKH ini saya prediksikan akan ada penerima PKH baru. Kalau ada penerima PKH baru, maka nanti mungkin ya pada November atau Desember ini, ketika data bayarnya sudah turun, maka nanti akan ada pemberitahuan penyaluran kartu baru khusus kepada calon penerima PKH baru. Selanjutnya, kalau dia sudah diterima menjadi penerima PKH, maka yang bersangkutan atau penerima PKH baru ini juga harus tunduk terhadap peraturan-peraturan atau kewajiban sebagai penerima bansos PKH ya. Terkait kewajiban sebagai bansos penerima PKH itu apa saja, nanti kewajiban yang harus dilakukan ya, dan lain sebagainya nanti akan diinformasikan lebih lanjut oleh pendamping PKH Anda masing-masing ya. Jadi kalau Anda sudah menjadi penerima PKH baru ya, nanti akan ada pertemuan kelompok rutin bulanan ya. Di sana nanti Anda akan bertemu dengan pendamping PKH Anda dan saat ada pertemuan itu nanti akan ada edukasi-edukasi yang diberikan oleh pendamping ya, mulai dari modul pendidikan, modul kesehatan, gizi ya, dan lain sebagainya, bahkan kegiatan kewirausahaan nanti akan disampaikan atau dipandu oleh pendamping PKH Anda masing-masing. Itu khusus untuk calon penerima PKH baru. Baik keluarga Indonesia ya, Bapak Ibu sekalian, sambil menunggu informasi terkait pencairan PKH dan BPNT, terkait dua informasi penting ya pada pencairan PKH tahap 4 ini sudah saya sampaikan ya. Yang pertama tadi itu akan banyak penerima PKH yang terdelete ya, karena banyak faktor kenapa dia terdelete yang tadi saya sampaikan sudah jelas ya tadi di depan, sehingga kalau terdelete kan ada kuota kosong. Kuota kosong ini nantinya bisa diambilkan dari usulan-usulan data baru dari bawah, dari desa atau kelurahan atau dari aplikasi Usul Sangga. Nama-nama yang bisa diusulkan itu yang sudah masuk di verifikasi kemiskinan dan memang dia layak mendapatkan bantuan, maka akan ditarik menjadi penerima bansos, entah itu PKH ataupun BPNT baru ya. Kalau diterima menjadi penerima PKH atau BPNT, para penerima tersebut akan mendapatkan kartu yang namanya adalah Kartu Keluarga Sejahtera atau Kartu KKS. Baik, mungkin itu dulu ya informasi yang bisa saya sampaikan pada hari Selasa pagi ini. Semoga informasinya bermanfaat ya. Ketemu lagi dengan saya Haris di info bansos berikutnya. Dan mohon maaf juga kalau ada kesalahan kata dan ucap. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.